tahun di kelas 4C. Ya, nah keyakinan kelas ini adalah sikap-sikap yang harus dilakukan oleh kalian ketika pembelajaran. Nah, kalian tulis satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang menurut kalian harus dilakukan di kelas ini selama 1 tahun ke depan. Oke? Oke. Sekarang tulis satu kesepakatan kelas yang menurut kalian harus dilakukan di kelas. Boleh ditulis sekarang. Ditambah di sini. Siapa yang sudah? Tambah di sini. Yang sudah? Boleh tidak? Ini adalah kesepakatan yang harus dilaksanakan. Ya, besok ibu buatkan kesepakatan kelas itu di print out. Nah, setelah di print nanti kalian harus ditanda tangan oleh kalian karena ini keyakinan kelas kalian. Ya, besok siapkan tanda tangannya. Oke, belajar tanda tangani ya besok. Dan nanti setelah ditanda tangani berarti kalian harus melaksanakannya di kelas mulai hari ini dan seterusnya sampai 1 tahun. Oke? Oke, siap melaksanakan kesepakatan kelas? Siap. Oke, nah, Saya Siti Nurhasana sebagai CJP Angkatan 8 dari SD 3 Purabaya, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan memaparkan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk memperhatikan paparan dari rekan kita yaitu Ibu Siti Nurhasana. Ini tentang perubahan paradigma belajar. Menurut tujuan pendidikan di Dewantara, belajar itu untuk menuntut segala kualitas yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Mendidik dan mengajar itu merupakan suatu proses memanusiakan manusia. Saya menggambarkan seperti ini. Kita itu diibaratkan sebagai petani. Ladang itu adalah sekolah kita. Sekolah kita itu sebagai ladang. Kita sebagai petani. Petani-petaninya adalah peserta didik kita. Sudah ada padinya, sudah ada ladangnya. Mau diapakan ladang ini? Apakah mau kita buat susu yang ini atau kita tanduskan seperti ini? Pendidikan itu tergantung dari guru. Sehebat apapun guru, jika gurunya kurang berkualitas, gurunya tidak mendukung pembelajaran, maka kita tidak bisa untuk menjadikan ladang tersebut sangat subur. Jadi kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Mau kita apakan ladang tersebut itu terserah gurunya. Padi itu diibaratkan sebagai peserta didik. Jadi peserta didik itu sudah ada. Mereka sudah memiliki bakat masing-masing. Mereka sudah memiliki minat masing-masing. Kita sebagai guru hanya menuntun. Kita sebagai guru hanya mengarahkan ke arah mana. Mau dibawa kemana anak-anak didik kita? Apakah mau kita jadikan tanaman yang subur atau kita jadikan tanaman yang bagus untuk itu? Salah satu untuk mengubahnya yaitu dengan cara disiplin positif. Sekarang ibu bapak kita praktekkan dulu. Andaikan ibu bersebelahan dengan teman ibu tidak bisa memegang kendali murid-murid ibu, itu hanya ilusi. Karena jika murid bapak ibu tidak menginginkannya, meskipun dia melakukan apa yang ibu katakan, itu hanya ilusi. Nantinya itu hanya jangka pendek saja. Misalkan dipaksa anak untuk seperti A, seperti B, mungkin itu akan menurut dalam jangka waktu pendek. Kalau hanya ilusi ibu, kalau semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa berupa wujudan. Jadi kalau ibu bapak menerapkan disiplinnya itu hanya berupa misalkan ancaman, hukuman, atau penghargaan atau bujukan, itu akan sulit untuk diterapkan secara jangka panjang karena disiplin itu harus berasal dari diri siswa tersebut. Yang ketiganya, ilusi ibu bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Dan keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, kita tidak punya hak untuk mengendalikan anak. Hanya dalam hal tertentu tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Karena anak-anak kita punya bakat masing-masing, punya minat masing-masing, punya keinginan masing-masing. Paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal Bapak Ibu itu tidak.
Kenyataannya tidak. Peserta didik kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau ada yang berpikiran semua orang melihat hal yang sama, itu juga salah, Ibu. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Begitupun dengan peserta didik kita. Ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Yang keempatnya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Yang hanya mengontrol Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa, Ibu. Sekeras apapun Ibu, meskipun sampai marah-marah ke anak-anak, itu tidak bisa mengontrol anak-anak. Tidak bisa, tetap di dalam dirinya itu tidak bisa mengontrolnya, ya. Jadi anak sendiri yang bisa mengontrol. Model berpikir memang menang atau kalah. Model berpikir itu harus menang-menang dengan berbagai solusi. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang nantinya menggali potensinya menuju suatu tujuan tentang apa yang menurut dia dihargai, oleh dia itu dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu sudah berubah, itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Nielsen. Nah, 1, katanya orang itu, siswa itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jika murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi yang keduanya, anak melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari gurunya, penghargaan dari temannya, pengakuan. Nah, hal yang seperti ini biasanya anak-anak akan berbicara, apa yang akan saya dapatkan ya kalau saya nilainya 100 gitu ya. Nanti guru saya akan bilang apa, guru saya akan menghargai saya seperti apa. Jadi kita sebagai guru harus berusaha untuk menanamkan motivasi internal tersebut. Jadi dengan paksaan, dengan hukuman, dengan penghargaan, dengan punishment, reward itu tidak akan berdampak lama kepada siswa. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi penghargaan. Nah, kenapa disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga, motivasi internal pada murid-murid, yaitu untuk menjadikan mereka itu orang-orang yang mereka inginkan seperti apa. Karena pada dasarnya setiap siswa ingin dirinya itu menjadi anak yang sempurna, sebenarnya ingin menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, sekarang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti halnya ibu bapak ketika memakai helm, mungkin alasannya berbeda-beda. Mengapa kita memiliki peraturan helm ya? Kenapa harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin ada yang alasannya bisa ditilang gitu ya, takut ditilang sama polisi. Tapi ada lagi yang berpikiran ini untuk keselamatan saya, ini untuk kesehatan saya. Nah, dari kedua alasan tersebut itu akan berarti itu memiliki motivasi yang berbeda. Yang satu karena adanya peraturan, karena takut dihukum, takut ditilang. Yang satu lagi karena motivasi internal, karena ini untuk keselamatan saya. Sementara kalau keyakinan kelas itu siswa yang membuat bersama-sama dengan guru. Ayo anak-anak, menurut anak-anak keyakinan kelas apa yang harus kita terapkan di kelas ini. Jadi itu anak-anak yang mencetuskan itu anak-anak, keinginan anak-anak. Sehingga ketika anak-anak melakukan kesalahan itu bisa dikuatkan nanti dengan keyakinan tersebut. Cara membentukkan keyakinan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi yang harus dipahami anak dengan mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas nanti ada dibentuk
dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan biasanya ada dilarang buang sampah, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tidak boleh pakai dilarang, jadi membuang sampah di tempatnya. Kalau peraturan kelas tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau yang keduanya, misalkan murid-murid itu diberikan stick note nih, kemarin kalau saya itu diberikan stick note, mereka menuliskan, mencurahkan pendapatnya. Apa saja sih yang harus dipatuhi di kelas tersebut? Ketika sudah itu ditulis nih, dicatat, semua siswa mencatat, boleh di papan tulis langsung, boleh di berupa stick note atau di kertas yang besar, kertas plenum itu boleh ya. Lalu setelah ada nih disusun, karena mungkin saja ada siswa yang memiliki keyakinan kelas yang sama, dan mengubah kalimat negatif menjadi positif. Di sini ada contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalimatnya negatif karena ada kata larangan, ada kata jangan. Sebaiknya berjalanlah di kelas atau koridor. Selesai baru diletakkan di dinding untuk mengingatkan kembali kepada peserta didik bahwa ini loh keyakinan kelasnya. Ketika muridnya sudah ada yang melakukan kesalahan, ingatkan kembali bahwa mereka sudah memiliki keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4C. Yang pertama, berbicara jika diperlukan dan memperhatikan guru. Tadi tidak boleh makan, kadang diubah bahwa makan itu boleh, tetapi ketika jam istirahat. Nah, ibu supaya siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan faktor internal, motivasi internal, maka siswa harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar siswa kita itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini menyangkut dengan fisiologisnya. Butuh makan, butuh minum, butuh perlindungan. Ya, anak-anak kita itu butuh perlindungan dari gurunya. Hindari bullying, hindari biasanya anak itu suka ejek-ejekan, itu merupakan kebutuhan bertahan hidupnya anak-anak. Yang kedua, anak-anak kita juga butuh cinta dan kasih sayang. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa membeda-bedakan kasih sayang kita antara murid yang satu dan murid yang lain. Yang ketiga, guru juga butuh kebebasan. Tidak bisa kita paksakan harus belajar seperti apa, itu tidak bisa, karena mereka butuh kebebasan. Yang ketiga, keempat, mereka juga butuh kesenangan. Sambil belajar, sambil mendapat ilmu, tapi mereka harus happy, harus senang, dan butuh kekuasaan. Kekuasaan ini kadang-kadang sering kita lupakan bahwa anak-anak itu butuh pengakuan dari kita, bahwa anak yang hebat itu bukan anak yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Semua siswa punya kelebihan masing-masing. Maka kita sebagai guru harus mengakui, memberikan kekuasaan, memberikan pengasuhan, penguasaan dan pengakuannya, bahwa kamu hebat, kamu sudah datang tepat waktu, kamu hebat, sudah mengerjakan tugas tepat waktu, kamu hebat, tulisanmu sangat rapi, kamu hebat, bisa menyelesaikan perkalian 2. Sekecil apapun, mereka butuh power, butuh kekuasaan, bahwa meskipun anaknya tidak bisa menulis, belum bisa membaca, tapi mereka punya power yang lain. Mereka punya keinginan untuk sekolah, datang tepat waktu, berpakaian seragam yang rapi, itu menjadi kekuatan mereka. Terkadang kita lupakan bahwa power itu mereka harus dapat dari kita. Ini adalah kebutuhan dasar. Jika anak didik kita tidak mendapatkan kebutuhan dasar, biasanya kan berperilaku seperti yang tidak diinginkan. Itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, di sini sebagai guru, karena siswa terkadang memiliki sikap yang tidak semestinya, yang tidak kita harapkan atau di luar dari keyakinan kelas, maka kita sebagai guru harus memilih kita mau di posisi apa itu. Kita punya posisi kontrol, tapi posisi kontrol kita mana? Yang akan kita pilih yang mana? Apakah mau sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Mau sebagai teman, mau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mana yang akan kita pilih? Nah, sebelum saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol dulu, saya punya video pembelajaran tentang seorang siswi. Dari kisah tersebut, kita sebagai guru bisa memilih posisi kontrol mana yang akan kita lakukan. Di video tadi, ibu gurunya itu tidak bertanya sebenarnya ada apa, kenapa anak ini sering kesiangan, tiba-tiba memukul, tiba-tiba menyalahkan anak tanpa menanyakan dulu apa sebenarnya
ada posisi kontrol guru, ada identitas yang gagal ketika guru sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, identitas berhasil atau sukses tapi kontrolnya ini dari luar, yaitu ketika sebagai teman dan pemantau, dan identitas berhasil sukses ini merupakan kontrol diri karena siswa tersebut menghargai bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia berpikir sendiri, kalau merasa kesulitan paling akan berkolaborasi dengan gurunya, dan nantinya bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Dari 5 posisi ini saya yakin ibu bapak pasti memilih sebagai manajer, karena sebagai manajer ini akan menggali potensi peserta didik kita dalam pencapaian di kelas, dalam pemecahan masalah di kelas, baik dengan temannya, dengan gurunya, atau dengan siapapun. Jadi dalam posisi ini, posisi manajer itu posisi yang ideal untuk kita sebagai pendidik. Nah, namun bagaimana ketika anak memiliki masalah yang tidak bisa dipecahkan, maka kita pilih restitusi. Restitusi itu menurut dosen adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita sudah seperti video yang tadi, mungkin gurunya sudah melakukan kesalahan karena bertindak sebagai penghukum. Namun sebagai guru itu bisa mengembalikan anak yang tadi itu sudah tidak percaya diri, sudah merasa dia seorang individu yang gagal. Anak tadi berkata, katanya karena saya teman-teman tidak belajar. Nah, itu sebenarnya murid sudah merasa menjadi individu yang gagal. Sebagai guru kita bisa menstabilkan kembali, mengembalikan lagi mereka ke kelompok sesuai dengan karakternya yang lebih kuat, bahwa saya punya kelebihan. Nah, melalui restitusi. Restitusi ini adalah pengkondisian untuk memperbaiki kondisi. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Anak digali nanti apa kesalahan yang sudah dilakukannya, mengapa demikian. Tapi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi ini bisa memperbaiki hubungan siswa dengan temannya atau dengan lingkungan sekitarnya. Restitusi ini berupa tawaran, guru menawarkan caranya bagaimana, bukan paksaan, karena yang mengontrol diri siswa itu kembali ke siswa juga. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, potensinya apa, bakatnya apa, bisa melakukan apa selanjutnya, bukan paksaan dari luar. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya apa kebutuhan yang tidak terpenuhinya, kenapa siswa tersebut melakukan tindakan tersebut. Nah, restitusi ini bisa mencari kebutuhan yang terlewatnya apa. Restitusi ini cara yang paling baik untuk pemecahan masalah, karena berfokus pada karakternya siswa, bukan tindakannya. Restitusi juga fokusnya pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, apa masalahnya, tapi solusinya bagaimana. Restitusi juga akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk mencapai restitusi ini, maka kita sebagai guru harus menempuh segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama itu menstabilkan identitas, itu tahapan yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika siswa ada yang melakukan kesalahan atau bertindak di luar keyakinan kelas, maka misalkan ada yang berantem nih, anaknya itu ada yang berantem. Nah, guru itu menstabilkan dulu identitasnya. Memang siswa itu merasa melakukan kesalahan, hanya stabilkan dulu identitasnya, tenangkan dulu. Guru boleh berkata, misalkan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terus boleh lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga dulu pernah melakukan ini, gitu ya. Jadi anak itu ditenangkan dulu, stabilkan dulu identitasnya.
Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar apa. Mengapa anak berbuat seperti itu? Mengapa tindakan anak itu di luar dari keyakinannya yang sudah dibuat? Nah, guru boleh memberikan pernyataan, kamu tentu punya alasan melakukan hal seperti itu. Jadi tanya dulu, setelah kita stabilkan identitasnya. Kalau anak lagi marah-marah nih, anak-anak, setiap orang itu pernah melakukan hal seperti itu. Ibu juga dulu pernah melakukan seperti itu, tapi ibu yakin kamu tentu punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Jadi memancing anak untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan, ada anak yang mengambil uang temannya, kenapa seperti itu? Kita cari kebutuhan apa yang tidak terpenuhinya. Misalkan karena tidak diberi jajan oleh ibunya, nah berarti itu kebutuhan dasarnya itu bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Nah, menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maka biasanya anak bercerita. Setelah anak bercerita, dia tahu dalam hatinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan itu, maka tanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati. Misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang telah kamu yakini untuk menghargai diri kamu sendiri. Yakinkan anak dengan nilai-nilai yang dia percayai. Sebenarnya kamu melakukan seperti itu, kamu ingin menjadi seperti apa yang sudah kamu inginkan, gitu ya. Nah, dari langkah-langkah ketiga ini, kita sebagai guru bisa membantu siswa untuk keluar dari masalahnya, atau membantu siswa untuk mencari solusinya sendiri. Jadi melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang boleh diucapkan oleh guru dalam menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak. Awalnya anak itu merasa gagal, tapi menjadi anak yang merasa sukses. Ya, kalimatnya boleh, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi tanamkan dulu ya. Atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Atau bisa juga, apa kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri, gitu ya, atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak. Validasi tindakan yang salah ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, boleh bisa kita bicarakan, yaitu padahal kamu, ibu tahu kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena pada dasarnya anak melakukan kesalahan itu ada alasannya tertentu. Tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Artinya ketika berbuat salah, ingatkan juga pada anak bahwa ada sikap lain yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini tadi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas ideal? Atau kamu mau jadi seperti orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan atau memberikan jalan keluar untuk siswa. Nah, ibu bapak, dari pemaparan diseminasi budaya positif ini cukup sekian dari saya. Saya sudah menjabarkan dari ke materi modul tadi ya Ibu. Terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan ada nilai baiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi, guru kelas 5 SD 3 Purabaya, sekaligus rekan dari rekan guru dari Ibu Siti Nur Hasanah yang menjadi calon guru penggerak angkatan 8. Dan kemarin Ibu Siti sudah memaparkan budaya positif di sekolah dan kami sangat mendapatkan ilmu yang lebih dari Ibu Siti. Untuk selanjutnya kami mungkin akan mengimplementasikan kepada peserta didik kami. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat untuk anak didik kami. Terutama bagi saya sendiri, banyak sekali manfaat dan ilmu yang diberikan oleh Bu Siti kepada kami agar potensi kami dan metode kami bisa mengembangkan peserta didik menuju yang lebih baik lagi. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja dari Bu Siti Nur Hasanah, CGP Angkatan 8. Terima kasih kepada Bu Siti yang sudah memaparkan materi yang luar biasa tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Siti bisa diimplementasikan oleh kami di sekolah, karena ide-idenya sangat luar biasa yang sangat berkontribusi untuk kemajuan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana, kelas 4C. Dengan adanya keyakinan kelas, saya berharap kelas lebih aman, nyaman, dan tentram, sehingga saya bisa belajar dengan tenang dan kami semakin rukun dengan teman. Terima kasih Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.